Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriaji, atau teman-teman bisa panggil Aji atau whatever lah. Eh, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas Komunikasi Politik, dan di sini saya akan berbicara tentang salah satu pembahasan yang cukup menarik dari The Handbook of Global Communication and Media Ethics. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Judulnya yaitu Komunikasi Budaya Global, Partikularisme, Tempat Nilai dalam Simultaneous Globalisasi Struktural dan Fragmentasi Budaya. In case-nya yaitu Islam Peradaban. Memang agak berat sih kalau dilihat dari judulnya. Makanya kita coba mereduksi, menyederhanakan bagaimana tafsiran-tafsiran dari judul yang tersebut gitu. Memang pada bab ini ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh si penulis. Yang pertama itu beliau ingin menjelaskan, ingin meneliti tentang bagaimana fragmentasi budaya itu ada gitu, terjadi di seluruh dunia. Dan yang kedua itu untuk mendalami ketegangan yang terjadi dari komunikasi global dan globalisasi secara keseluruhan gitu. Memang komunikasi dalam konteks budaya ini sangat dipengaruhi oleh pergolakan politik, ekonomi di abad ke-21 ini. Dan ada salah satu perdebatan yaitu komunikasi global ini, dewasa ini cenderung lebih ke arah ke barat-baratan gitu. Makanya krisis komunikasi global ini sangat hangat dibicarakan gitu, bagaimana Barat mengklaim bahwa budaya Barat atau komunikasi yang dibangun oleh budaya Barat itu ya hal yang universal gitu, sedangkan counter dari budaya-budaya ketimuran gitu bahwa globalisasi itu nggak bisa menjadi standar yang universal gitu. Nah makanya ketegangan-ketegangan ini muncul, lalu si penulis berusaha untuk memaparkan gitu. Lalu ada poin-poin dari pembahasan ini, ada 5 poin. Yang pertama itu tentang Islam dan komunikasi global gitu. Memang kalau kita lihat budaya Islam gitu, komunikasi Islam itu cenderung ke arah yang konservatif gitu, kolot budaya yang masih memegang budaya lama gitu. Namun dewasa ini pola komunikasi yang dibangun oleh budaya ketimuran Islam terutama cenderung lebih ke arah progresif gitu. Bagaimana contoh kasusnya yaitu tentang pola komunikasi di Taliban, pola komunikasi di Afghani gitu. Justru mereka menjadikan komunikasi dan informasi itu sebagai soft power mereka gitu. Jadi meninggalkan hal-hal yang lama gitu. Sebenarnya tidak meninggalkan hal yang lama, melainkan mengkolaborasikan gitu ideologi mereka dengan keadaan sekarang gitu, dengan budaya kontemporer sekarang gitu. Jadi yang saya bilang tadi bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh budaya ketimuran Islam yaitu cenderung ke arah yang lebih progresif gitu. Lalu poin yang kedua adalah kebudayaan komunikasi dalam konteks global. Nah, kita berbicara tentang krisis yang tadi gitu, bagaimana pergolakan budaya barat, budaya timur dan segala macamnya. Bagaimana budaya sekularisasi dan desekularisasi ada gitu muncul. Nah, dalam pola ini menimbulkan konflik, yaitu pergolakan ini ya dimulai dari kebudayaan dan komunikasi global yang tadi gitu, bahwa komunikasi global ini cenderung lebih ke arah perpecahan gitu, lebih ke arah mendoktrinisasi, lebih ke arah menstandarisasi kebudayaan universal gitu yang dilakukan oleh ya aktor-aktor negara gitu. Justru seharusnya komunikasi global itu berdiri sebagai jembatan antara pola komunikasi dari fragmentasi budaya yang ada gitu, bukan malah melegitimasi bahwa budaya kita loh yang universal gitu, budaya kita loh yang patut diterima, budaya kita loh yang muncul dari akar-akar universal itu. Nah, seharusnya komunikasi global itu ada sebagai jembatan antara budaya-budaya yang berbeda gitu, dari hasil
fragmentasi budaya tadi gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang peradaban dialog dan komunikasi global. Nah, memang komunikasi global itu bisa dikenal juga sebagai dialog peradaban gitu. Justru ini bisa dimaknai dengan komunikasi global itu bisa dimaknai dengan manajemen bisnis yang cukup menarik gitu. Contoh kasusnya seperti kayak budaya Barat mengklaim bahwa komunikasi global mereka gitu yaitu universal, dan budaya Timur atau Islam itu melegitimasi ekspansi dari pola komunikasi budaya Barat itu. Nah, seharusnya pola komunikasi global ini bisa jadi jembatan dan bermain di situ gitu. Jadi manajemen bisnisnya bisa lebih baik gitu. Bisa dimaknai seperti itu gitu dari peradaban dialog dan komunikasi global. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu politik identitas sebagai kesadaran peradaban dan sumber fragmentasi budaya global. Nah, komunikasi global dewasa ini gitu, globalisasi lah secara keseluruhan, dimaknai dengan politik identitas tadi, bahwa pola komunikasi ini dijadikan alat ya sebagai politik identitas, melegitimasi bahwa identitas mereka seperti ini gitu. Jadi adu perang antara politik identitas gitu, kayak ya pokoknya krisis-krisis yang dijelaskan tadi. Nah, hal ini adalah sumber dari fragmentasi budaya dalam konteks komunikasi ya. Makanya ada persimpangan-persimpangan, ada perbedaan-perbedaan itu ya, karena komunikasi global ini dimaknai dengan politik identitas gitu. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu modernitas budaya. Nah, memang modernitas budaya ini akan dilakukan sebagai wacana komunikasi universal gitu, bahwa era globalisasi, era ini harus di revolusi industri dan segala macamnya harus digaungkan gitu dalam proses komunikasinya gitu. Nah, padahal hal ini kan kayak bertentangan dengan hal-hal yang konservatif, hal-hal yang masih memakai budaya-budaya lama gitu. Makanya wacana-wacana krisis-krisis ini harus dijembatani oleh pola komunikasi global yang baik gitu. And the conclusion is, pada kesimpulannya adalah bahwa komunikasi global ini harus dimaknai sebagai jembatan untuk menangani krisis-krisis yang ada dalam komunikasi global ini, bukan untuk melegitimasi bahwa politik sebagai politik identitas mereka gitu, sebagai doktrinisasi, sebagai penggiringan opini masyarakat gitu. Justru komunikasi global ini harus dimaknai sebagai jembatan dari pola komunikasi budaya yang berbeda-beda dari seluruh dunia gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerti dari apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.